Oke, jadi dalam channel ini saya sudah buat beberapa PC lah, specifically 7, dan 6 daripada video itu semua itu PC saya buat daripada Shopee, dan budget pun ada dari 500 sampailah 1.500 ringgit. Jadi saya mau rate dulu lah, rate daripada beli barang daripada Shopee. Nanti saya akan juga buat video memang dari Shopee yang guna semua barang dari Shopee, tetapi untuk video hari ini saya mau ganti sedikit, ganti gear begitu. Dan kita akan beli semua barang kita daripada AliExpress. Jadi hari ini dengan budget Rp1.300 saya akan beli semua barang PC, saya akan assemble to PC, dan semua itu saya beli daripada AliExpress. Jadi kalau kamu interested, stay tune sebab banyak nih barang-barang yang pelik-pelik kita guna hari ini. Oke, jadi macam biasa kita akan start daripada kita punya motherboard, tapi bukan motherboard aja. Ini lain sedikit nih. Alright, jadi ini ialah motherboard dan CPU RAM yang kita akan guna hari ini. Ini saya beli ni combo lah. Kalau kamu cek di AliExpress ataupun kamu search lah motherboard, CPU, RAM begitu, ini memang akan keluar. Barang-barang macam ini memang banyak di AliExpress. Macam ada yang brand-brand yang memang saya pun sendiri tidak kenal. Tapi inilah dia memang soalnya memang dia come in combo lah, yaitu motherboard, dia punya RAM dan dia punya CPU. Dan ini specifically dia punya specs ni ialah X99, yaitu server punya motherboard chipset. Dia punya CPU pula ialah Intel Xeon E5 2650 V4. Kalau mau boleh nampak sini lah ni nah. Dan dia punya RAM ini pula ialah 16GB, satu stick sajalah kalau kamu nampak sini, satu stick saja. Dan dia ialah ECC lah. Jadi ECC itu untuk yang RAM untuk server lah, server CPU. Jadi ini combo ni memang pelik lah, sebab satu kalau kamu boleh nampak di sini dia punya motherboard ni support M.2 NVMe. Ini platform kalau saya tidak silap lah dia tidak support NVMe, tapi ini motherboard ni memang macam dia mod dia supaya dia support NVMe punya drive. Dan kalau kamu boleh nampak dia punya sini pun connector dia untuk power CPU di sini. Sepatutnya di sinilah, selalu dia di sini tu, tapi ni kali untuk ni motherboard di sini pula. So macam saya bilang memang banyak yang ini memang banyaklah kamu boleh jumpa di sana. Bukan ini saja yang kamu boleh jumpa, ada yang ATX, ada yang macam lain-lain lah begitu. Tapi in terms of performance yang ini CPU ni kalau saya silap ini Xeon E5 2650 V4, dia punya performance kalau kita kasih similar yang Intel Core begitu, dia similar in terms of performance kepada yang Intel i7 6th Gen. Itu saya kurang pasti sebab saya tidak itu CPU, jadi saya tidak boleh kasih banding. Tapi dengan saya punya skill untuk search Google selama 5 minit, itu yang saya jumpa lah, itu yang paling dekat yang macam saya percaya. Jadi memang tidak apa-apa lah saya perlu buat sebab CPU pun sudah di-assemble, dia punya RAM pun sudah di sini. Tapi cuma sekarang yang kita mau kasih taruh dalam ini kita punya motherboard ialah satu kita punya NVMe SSD. Yes, kita akan guna NVMe dan juga dia punya cooler. Jadi kita start dengan kita punya NVMe dulu. Jadi untuk kita punya SSD NVMe kita akan guna ini dari brand Chusu. Jadi ini brand yang paling murah yang saya boleh cari di AliExpress at that time. Cuma kalau untuk pengetahuan kamu di AliExpress ni macam dia punya harga ni memang naik turun begitu. Jadi memang kali mungkin masa saya rilis ini video ini NVMe pun sudah macam memang mahal sikit lah, tapi kamu cek lah harga gitu. Nanti saya kasih taruh juga link semua dalam description. Tapi ini kita punya NVMe lah yang kita akan guna hari ini. Untuk dia punya specs, dia punya capacity saya ambil 512GB. Itu aja yang budget yang dapat kita kasih masuk. Alright, jadi kita punya NVMe kita sudah kita taruh.
Jadi sebelum saya kasih apa kita anu lah sambung kita punya apa CPU cooler, saya kasih cerita dulu lah yang ini motherboard, lupa pula saya cerita. Kalau kamu boleh nampak ini motherboard ada 4 lah, 4 RAM slot. Selalunya kalau server motherboard yang dulu biarpun dia macam anu lah server board dia memang ada 4, yaitu dia ada di sini di kiri saya dan juga di kanan di sini, macam dua-dua belah lah, di kiri kanan itu CPU. Dan in terms of connectivity memang semua standard lah, standard macam ini untuk kita punya motherboard power, CPU power, dan semualah connectivity yang dibawa USB 3, USB gitulah. Cuma yang kamu perlu apa, perlu tahu lah, motherboard kebanyakan motherboard dari kalau kita beli dari AliExpress yang datang daripada China lah kebanyakannya, mereka tidak akan ship ini motherboard dengan battery anulah CMOS battery. Nah, kalau kamu boleh nampak di sini tidak CMOS battery. Jadi kamu perlu provide sendirilah CMOS battery kamu sendiri. Tidak juga mahal, belas ringgit ataupun di bawah 10 ringgit kalau kamu boleh cari anulah di mana-mana tempat. Seterusnya kita punya CPU cooler. Jadi CPU cooler kita yang kita akan guna ialah inilah. Ini memang generic biasa-biasa punya CPU cooler saja. Cuma yang kamu perlu faham, ini bukan anulah macam CPU socket yang selalu kita guna M5, M4, LGA 15 1150 gitu. Ini specifically kalau saya ingat lah, ini adalah LGA 2011. Jadi kamu perlu guna itu socket. Kalau tidak, kamu tidak boleh guna tuh cooler. Jadi ini cooler ni dia ni kalau kita tengok di sini yang ini macam AMD punya lah, AMD punya macam yang dulu punya apa M2, M4, bukan M4, FM2 punya apa soket ni mounting dah. Tapi dia ada include ni yang bracket ni. Jadi ini kita kasih taruh sini di motherboard kita, terus kita boleh boleh kita kasih attach. Jadi ini yang kita perlu. Semua skru-skru pun dia include, yaitu yang ini skru untuk kita punya bracket dan juga thermal paste. Jadi sebelum kita pasang tuh CPU cooler, kita mesti kasih bersih dulu lah kita punya ini. Dia ada macam sisa apa tuh thermal paste. Jadi kalau boleh kamu kasih bersih dulu barulah kamu pasang. Supaya kita punya apa thermal paste dapat efek lah. Kalau begini dia double, kemungkinan dia akan efek dia punya temperature. Jadi kita sesudah pasang kita punya cooler, jadi semua kita punya motherboard ni memang sudah kita prep lah. Kita punya CPU, RAM kita memang sudah dipasangkan dari sama motherboard yang tadi saya unbox. Dan kita punya apa NVMe pun sudah saya pasang, kita punya cooler pun saya sudah pasang. Jadi sekarang masanya untuk kita pergi casing lah kan. Jadi mari kita unbox kita punya casing. Alright, jadi ini adalah casing yang kita akan guna hari ini, yaitu dari brand first time saya dengar Powertrain V1. Jadi ini ialah casing MATX, di mana MATX sama ITX ialah boleh masuk. Dan kalau kamu boleh nampak di sini tempered glass. Di depan sini dia punya ventilation lah. Jadi memang bagus dia punya ventilation, ada mesh sini. Jadi angin fresh air boleh masuk. Dia boleh support up to 3 lah, 3 fan, yaitu 3 di sini di depan, 2 di atas dan juga di belakang boleh kasih support satu fan di sini. Dan dia punya apa tuh nama dia? Dia punya build quality pun kalau saya boleh nampak memang dia metal lah, aluminium. Betul kata aluminium. Jadi dia ini casing yang kita akan guna, dia punya power supply di bawah di sini kita taruh. Dan cara untuk buka ini apa tu nama dia, ini tempat gas pun guna lah, ini ada skru, ada 4 skru.
Jadi kita sudah buka lah semua panel dia supaya kita boleh senang buat masih masuk semua komponen. Tapi ada yang tinggal sedikit lah. Dia punya I/O, front I/O semua di sebelah sini lah. Dia bukan di atas ataupun di depan, dia di side. Di sini yang dekat sama satu arah dengan lah kita punya tempered glass. Jadi di sinilah. Dan ini casing juga support hard drive dan juga SSD 2.5 SSD dan juga 3.5 hard drive. Ya itu kita boleh taruh di sini lah di belakang. Kalau tidak silap macam ada satu ataupun dua drive yang kita boleh pasang di sini. Tapi overall ini casing memang mantap lah. So oke juga. Jadi mari kita pasang kita punya motherboard dalam ini casing. First thing first, jangan lupa kamu mesti pasang ini dulu, yaitu dia punya I/O shield. Kalau kamu tidak pasang oke juga, tidak juga dia apa-apa lah. Tapi masalahnya kan dia nampak buruk sebab ada macam gap yang besar di belakang. Jadi kalau boleh janganlah kamu lupa nih. Ini mesti kamu ingatlah setiap kali macam kamu buat PC. Itu lagi dia punya screw nih semua memang included lah di sini. Jadi kamu jangan risau kalau kamu pikir macam tidak screw. Semua screw ada di sini. Macam cukup juga lah kalau sebelum nampak kalau kamu punya tidak banyak barang memang cukup juga. Alright, jadi kita sudah siap pasang kita punya kita punya motherboard. Jadi kalau kamu boleh nampak memang dia macam standard size lah, macam MATX yang biasa. Tapi dia macam ada pendek sedikit kalau kamu boleh nampak di sini. Tapi oke juga, overall memang dia nampak macam PC lah, macam PC. Tapi so next kita akan pasang kita punya fans. Jadi kita ada 6 fans yang kita untuk kita punya PC fans, sebab ini PC support up to kalau saya silap 6 lah. 3 di belakang, 2 di atas, di belakang ada 1. Nanti di depan saya ada macam nampak lain sedikit, tapi nanti bisa kita tengok dulu kalau dia boleh muat. Tapi yang fans yang kita akan guna nih yang inilah. Ini memang generic fans saja, bukan special. Dia ni 120mm fan dan dia punya lampu ialah rainbow. RGB lah, RGB. Jadi ini adalah fan yang kita akan guna. Ini macam saya cakap memang generic punya punya fans, tapi di belakang sini kalau kamu boleh nampak dia bilang NTEC. Saya tidak pasti kalau ini memang NTEC punya fan, tapi ini adalah 120mm fan dan juga dia ada RGB lights lah di sini. Ya memang static, dia tidak akan, kalau saya ingat memang tidak boleh berubah-ubah lah. Lepas itu dia punya connector untuk kita kasih on ini benda ialah menggunakan Molex connector state daripada power supply. Jadi kita ada 6, mari kita pasang. Oke, jadi kita sudah pasang ke 6 kita punya fans dalam mini casing. Memang di depan memang boleh muat 3, cuma yang di bawah tuh ada susah sedikit. Kita mau kasih screw in yang satu screw tuh yang di bawah. Kita mesti buka kita punya drive bay and then baru kita boleh screw in dari belakang. Jadi memang susah sedikit lah, terutamanya macam ini. Kalau kamu ada screwdriver yang automatic tuh yang macam yang boleh pusing sendiri, kamu tekan button dia pusing sendiri, senang. Tapi kalau untuk saya yang saya guna yang manual punya memang susah sedikit lah, terutama yang guna yang rendah, yang pendek punya screwdriver. Tapi oke juga, kita punya fans kita sudah pasang semua. Jadi next kita akan unbox kita punya power supply. Alright, jadi kita punya PSU yang kita akan guna ialah inilah daripada brand yang tadi kamu nampak, dari brand Aiko. Dan ini dia punya wattage ialah 600 watts. Tetapi saya tidak tahu ini bagus atau tidak. Ini saja macam yang saya nampak lah. Di AliExpress memang kurang selection of power supply. Memang ada yang bagus, cuma itu pun brand yang saya boleh cari di Shopee, dan kalau di AliExpress dia sangat mahal. Jadi ini jalan yang macam murah, yaitu dari brand Aigo. Cuma saya memang tahu Aigo
saya pernah guna dia punya power supply lah dulu di saya punya personal komputer, tapi bukan ini punya model. Ini setiap pasti dia bagus ke tidak. Kalau kamu boleh nampak di belakang pun tidak yang apa itu namanya, yang button on off, dia memang dari switch dinding kita saja dia on atau tidak, dia tidak di sini. Dan dia punya kabel pun memang yang macam ini lah, memang yang murah-murah punya. Tetapi untuk kita punya sistem ni saya rasa memang cukup sudah, tapi harap dia okey lah. Dia punya fan di sini ni RGB, memang tidak boleh ganti lah, memang dia fix RGB. Dan harap dia okey lah, dia memang dia tidak rating 80 plus rating, memang tiada. So haraplah tidak meletup. Kalau kamu beli barang dari AliExpress kan memang macam inilah nih, kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang ada yang tidak. Dan yang tidak bagus tuh ini power supply lah. Saya tidak tahu, tes dulu. Tapi saya boleh tahu based on experience yang kalau yang tiada button yang di sini nih kan, yang dia punya power power cable ni, memang itu memang yang macam memang dia buat cheap lah, memang yang dia memang cut dia punya budget untuk cut cost untuk begini harga beginilah. Kalau kamu mau yang reliable, paksalah kamu beli dari Shopee lah. Kalau kamu mau yang murah, lepas itu reliable. Tapi ini video ni kita punya objektif ni semua dari AliExpress, jadi saya tidak boleh beli dari Shopee. Saya mesti beli daripada AliExpress, dan ini power supply yang paling murah dan juga yang paling bagus saya nampak di AliExpress. Jadi harap je lah ini okey. Alright, jadi kita punya power supply sini sudah kita pasang. So kita punya parts yang paling last, yaitu kita punya GPU. Dan ini kamu tengok dulu nanti. Saya unbox dulu, lepas tu kamu sendiri judge lah. Jadi ini ialah kita punya GPU, dan based on the box, kalau kamu tahu memang kamu tahu pasal PC lah, based on the box yang ni kamu nampak sini jauh-jauh ni, mesti kamu fikir ini memang Nvidia punya ni kan GPU. Sebab selalunya Nvidia punya GPU ada macam ni. No. Bukan guys, bukan. Jangan kita cakap dia Nvidia. Kita buka dulu. Lepas tu kamu tengok lah, kamu just kamu sendiri. Ini dalam kalau masa saya beli ni, banyak orang cakap okey yang di mana dia punya yang review section tu, banyak je orang beli. Tapi lah, saya sikit sama percaya. Tapi tengok dulu, kita tengok dulu, unbox dulu. Jadi dalam box kita akan dapat kita punya GPU, dan juga inilah, ni warranty ni perlukah juga, bukan juga kan kita dapat kalau lah dorang bagi kita warranty. Jadi ini kotak kita simpan dahulu, dan kita akan buka kita punya GPU. Jadi di tangan saya ini ialah bukan Nvidia punya GPU, ini ialah AMD punya GPU, specifically ialah RX 590 8GB. Dan ini card ni kalau kita boleh nampak daripada logo dan juga daripada listing lah, ini dari brand yang actually saya tahu juga lah, memang Linus Tech Tips pun pernah mention ini brand, tapi ini memang brand China, yaitu Maxsun. Jadi Maxsun ni memang dorang buat GPU lah, dorang buat GPU, motherboard dan juga komponen PC lain, tapi mostly GPU sama motherboard lah yang dorang memang well known ni Maxsun ni. Dan ini ialah dorang punya macam yang bukan baru, cuma ini memang RX 590. Dia macam RX 580, cuma ada macam laju sikit lah, dia bukan laju banyak. Tapi untuk ini GPU actually memang cantik juga lah. Kalau kamu boleh nampak sini, ini kamu boleh nampak dia punya fan ni lah, ada dua fan lah. Jadi ini dual fan configuration untuk cooling dia punya GPU. Dia punya belakang sini memang cantik, tidak dia nampak terus PCB, dia ada macam yang shroud lah. Shroud ni lah supaya kita boleh pegang sini, lepas tu dia nampak macam slick. And then dia memang macam dia tidak cooling, dia pun dikira okey juga. Biasa-biasa yang untuk 590 ini dikira cukup sudah, tidak perlu. Dan dia punya ports, kalau kita boleh nampak sini, dia ada DVI kan ya, DVI sini, dan juga display, and then juga HDMI untuk kita punya connectivity. Jadi ada 3 lah jenis connectivity. Kamu masih boleh guna 2 monitor untuk ini GPU, tapi
saya tidak rekomen lah. Kalau kalau untuk ni GPU memang satu je lah GPU monitor yang saya akan connect, sebab nanti dia akan kasih stress lagi ni GPU, terutamanya kalau main game. Tapi selain daripada itu, dia punya power requirement untuk ini GPU, kalau saya ingat dia memang require at least 550 ataupun 500 watts lah untuk RX 590. Jadi itu kita punya tadi 600 watts, tapi itu pun saya susah mau percaya betulkan 600 watts. Sebenarnya memang tidak lah, kalau kita boleh baca tuh dia punya chart di sana. Dan ini GPU, kalau kita boleh nampak di sini dia memerlukan 6 pin daripada PCIe pin daripada kita punya power supply. Jadi itu kita punya power. Overall memang actually cantik juga lah, dia punya build quality oke juga. Tidak juga bau macam dari kilang tapi overall memang saya suka juga lah. Jadi mari kita pasang di kita punya PC. Alright, jadi saya sudah pasang kita punya GPU. Jadi sekarang saya tinggal mau kasih connect semua saya punya power cable daripada power supply, front panel connector, dan juga saya punya fans lah. Jadi tapi itu saya tidak kasih di sini lah, sebab memang saya tidak akan record. Satu sebab saya tidak berapa soalnya kalau untuk kabel management ataupun plug kabel semua memang saya akan buat senyap lah. Jadi saya akan cut lah. So lepas saya sudah buat semua, saya sudah kasih plug semua gitu, saya kasih cantik-cantik sedikit, baru kita akan pergi ke B-roll. Jadi 1, 2, 3. Alright guys, jadi sekarang kita akan main our first game, yaitu Cyberpunk 2077. Jadi sebelum kita main, saya tunjuk dulu lah kita punya settings. So we go to settings, our graphic. Jadi grafik saya kasih, kalau sini quick preset kamu nampak custom lah, tapi kalau kamu nak scroll di bawah, semua saya kasih macam medium. Jom saya kasih ganti dulu ni low. Saya kasih macam mana lah, medium to high begitu. Ni saya kasih medium. Dan ya overall saya kasih medium lah supaya kita dapat high FPS. Saya kasih pentingkan FPS lagi tinggi lah. Cuma kalau bukanlah kasih gambar tu terlampau buruk, tapi at least kita ada contoh lah, kita boleh dapat more than 40 FPS begitu pun oke sesuai dengan ni specs dalam ni game. Dan kita punya resolution kita kasih 1080p, dan inilah semua dia settings. Jadi mari kita tes. The manifest from the transport. Of course I do. But the fixer didn't give you the job deeds? He did. I was just making sure. Drive, Jackie, just drive.
second game kita akan main Shadow of the Tomb Raider. Jadi sebelum kita main, saya tunjuk dulu kita punya settings macam biasa. Kita pilih display and graphics, dan di sini kalau kita tengok display kita kasih 1080p. Macam biasa semua game yang kita main akan 1080p, dan bising saya kasih off. Tapi di pula lah graphics semua saya kasih di sini bukanlah semua, cuma texture quality saya kasih high, dan overall saya kasih on lah dia kecuali motion blur. Dan ya ada jualan normalnya tapi high, dia punya texture quality high. Jadi kita back dan kita tes main ini game. Still no solid leads on who's leading the local Trinity cell. But I talked to some people in town, and they're excited. There's a VIP coming in the Day of the Dead. Name's Dominguez. We should look into it. How's it going? Gracias, Jonah. Any sign of him? Let's keep looking. Jonah, I'm in. Good. Those guards weren't at the gate earlier. Dominguez must suspect something. Excuse me. Hey, get out of my office. Sorry. Close the door when you leave. Right. Don't worry. Go. Play. The readings of your employment has been terminated. Please. No. I have more. Jonah, Trinity just tried to kill a local archaeologist. Oh, God. I have to find what they're looking for. All units, get ready. Dr. Dominguez is on his way down. Damn, I better hurry. Alright guys, jadi ini adalah game yang kita akan main, last game kita untuk hari ini, yaitu God of War 2018. Tapi sebelum kita main, kita tengok dulu lah kita punya settings. So we go to settings and then kita pergi display dulu lah. Display kita akan guna 1080p lah, 1080p. Cuma saya juga on lah AMD FSR 2.0 dan saya set pergi performance. Ada juga ultra performance tapi itu macam dah kasih lagi buruk lah kamu pun nampak itu game. Tapi untuk sekarang kita akan kasih set pergi performance. Jadi kamu boleh nampak lah sini semua nih. Motion blur saya kasih off, film grain pun saya kasih off. Selain daripada itu kita pergi grafik. So grafik saya kasih original je. Jadi itu yang dia recommend, ni game kasih automatic, so kita kasih original. So let's kita main. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. My bow! No! You are not ready! Stay back!
Jadi sekarang kita di section conclusion, di mana saya kasih macam cerita lah semua apa yang kita sudah buat dalam video ni. So first things first, saya kasih semua cerita dulu lah kita punya budget. So untuk budget, overall yang budget yang saya guna untuk ni video hari ini memang under 1,300 ringgit lah. Specifically macam 1,250 begitu lah. Jadi ada 50 ringgit lebih lah, 40 ringgit lebih lah kan dalam budget. Itu kerana sebab AliExpress dia punya barang-barang yang dia jual sana lah, selalu dia ada sales lah, maksudnya dia ada diskon lah. Jadi masa yang saya beli tu dia ada beberapa lah barang yang ada diskon masa tu. Jadi original price sepatutnya mendekat 1,300, 1,290 lebih begitu. Tetapi masa tu saya beli ada dia punya diskon, jadi dia turun kepada sampai 1,250 lebih gitu. Jadi saya ada save sikit money lah. Tapi itu memang ikut kamu punya luck lah, ikut masa bila kamu beli. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak sales, ada yang mungkin masa yang kamu ada diskon. Okay, jadi itu untuk budget. Oh, satu lagi untuk budget, semua itu budget include lah saya punya shipping fee pergian lah tempat saya dan juga tax. Shipping fee kebanyakan semua yang barang yang saya beli ni free shipping. Kecuali kita punya casing saja yang saya perlu bayar lah shipping fee. Itu mahal sikit lah, macam 70 lebih kah ringgit. Tetapi tax yang mahal. Tax untuk semua barang. Tax ni memang dia direct dari China kan, dari China pergi Malaysia perlu ada tax, memang semua barang begitu. Jadi tax semua tax total mendekat 100 ringgit. Jadi memang mahal lah. Kalau tambah lagi shipping fee untuk ini casing, tambah lagi dengan tax, memang sudah kita guna berapa? 10%, 20% of our budget. Jadi itu je lah yang macam susah sikit, banyak mahal kalau beli barang daripada AliExpress yang kita perlu bayar shipping. Kalau barang yang besar lah, shipping fee dan juga tax. Tax memang semua kita akan bayar barang di sana. Jadi itu kita punya budget. So, budget sudah kita akan cerita ni PC. Jadi ini PC overall kalau kamu nampak tadi yang 3 game kita main, memang okey juga. Memang dia punya settings semua, bukanlah settings, memang dia punya frame rate kita boleh nampak memang okey juga, memang playable. Semua kebanyakannya memang yang bukanlah game baru, cuma AAA yang big kan lah, nama yang tinggi. Macam Cyberpunk, God of War, lepas tu apa lagi tu nama dah? Shadow of the Tomb Raider. Jadi semua memang okey. Kalau kamu main e-sport game macam Counter Strike, Valorant, memang dia akan bagi FPS yang tinggi lah. Saya rasa, saya yakin akan dapat mudahkan 200 in 1080p. 1440p itu lain cerita. Jangan kita cerita itu, kita akan main game kita 1080p. Tapi adakah saya recommend beli ini PC? Well, sini 50-50 lah saya recommend. 50% dari saya okey juga lah kalau kamu mau ni PC yang macam contoh guna Xeon, terutamanya kalau ada high core count. Sebab ini kita punya Xeon, Intel Xeon ni ada 12 cores. 12 core sama 24 threads. Jadi in terms of multitasking memang ini bagus lah sebab dia banyak cores. Tetapi biarpun dia banyak cores, dia ni cores yang kalau kita kasih banding sama CPU yang sekarang, yang model lah macam Intel 13 Gen, 14 Gen, 12 Gen lah gitu, 10 Gen, 11 Gen dan juga Ryzen 3000, Ryzen 5000 begitu. Biarpun ni cores tinggi, ada 12 cores, tapi dia masih lagi slow disebabkan dia punya single core performance. Sebab ini architecture yang lama, 14nm teknologi lah. Yang lain tu sudah 7nm, apa lagi 5nm gitu. Selepas sudah tipe teknologi, architecture untuk itu chip dia yang dalam itu CPU. Ini lama punya. Kebanyakannya game sekarang dia memang memang bukan game sekarang lah, memang semua game gitu, memang dia pentingkan single core performance, bukan multi core lah. Kalau multi core mungkin macam rendering begitu ataupun editing, tapi untuk gaming, specifically gaming, dia pentingkan single core performance. Yang saya tidak berapa recommend lah ini PC kamu buat. Kamu punya upgrade part memang macam tiada lah, memang tiada. Sebab kita punya motherboard, CPU sama RAM ini memang untuk mereka saja. Sebab ini platform ni X99 chipset yang ini hanya untuk
Xeon punya CPU, terutamanya yang untuk ni generasi yang V4 ataupun V3 punya generasi. Kalau saya personally saya lagi bagus buat guna macam motherboard A320 yang Ryzen punya motherboard, iaitu A320 chipset, dan juga gunalah dulu maybe Ryzen 1000 series, lepas tu nanti baru upgrade. Sebab yang A320 kamu boleh guna sampai Ryzen 5000 series, jadi dia kamu punya upgrade part memang tinggi lah. Lepas tu RAM pun boleh sampai DDR4, lepas tu yang boleh yang high speed lagi. Lepas tu guna RAM yang memang standard yang memang standard untuk gaming PC, bukan untuk server RAM. Tapi untuk ini di GPU memang okey juga lah bagi saya. Kalau kamu memang tiada sudah pilihan lain, kamu macam mau GPU yang at least ada brand new lah, lepas tu design macam ni, ya ini memang saya recommend juga lah. Boleh juga lah kamu beli, tapi saya tidak boleh cakap berapa lama ini GPU boleh tahan lah. Sebab ini saya pun baru dapat baru kemarin saya dapat. Saya baru guna pun macam 2 hari 3 hari begitu. Jadi saya tidak boleh bagi tahu ini dia macam reliable begitu. Tapi based on review yang saya nampak di AliExpress, banyak juga lah cakap ini boleh tahan juga. Tapi itu ikut diri kamu sendiri. Di antara kamu beli yang ini ataupun kamu beli second hand RX 580 atau 590 di Shopee ataupun mana-mana tempat sajalah. Jadi itu cerita kita punya GPU. Jadi itu aja untuk video hari ini. Thank you very much kepada semua kamu yang sudah bagi saya support. Sekarang pun saya punya subscriber count lah memang capai 3,600 yang last time saya cek. Jadi sangat-sangat terima kasih lah kepada kamu semua. Memang itu nilai bagi saya memang sangat banyak. Again, thank you very much for watching. Kalau kamu berminat video macam ini, kamu boleh tengok video lain saya di mana semua barang yang saya beli itu daripada Shopee. Saya buat gaming PC semua barang dari Shopee lah. Dari budget 500 sampailah 1,500. Dan selain daripada itu, next video saya janji ni lah Pinky Swear. Saya buat yang budget 2,000 ringgit. Sebab banyak sudah yang request mau yang budget 2,000. Jadi sekarang baru saya ada budget ataupun budget lah untuk buat itu gaming PC. Saya sudah order, jadi tinggal sekarang tunggu. Harap ini minggu sudah sampai lah. So mungkin ujung bulan 2 ini Februari akan saya rilis itu video yang budget 2,000. Jadi sorry kalau lama kamu tunggu yang memang request, tapi apa boleh buat. Jadi paksa kamu tunggulah sampai ujung bulan ni. So itu saja untuk ni video. Thank you very much for watching ini video saya, dan thank you. Pelan-pelan kamu guys.